Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita masih di dalam suasana Minggu Paskah yang ketiga, dan sore hari ini kita akan menerima sabda Tuhan di dalam ibadah PPA keluarga. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan bila sore hari ini kami bersama-sama akan menerima sapaan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami untuk kami boleh tetap menjaga iman dan keselamatan kami. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai ayat 38 yang demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita sering mendengar bahwa taburlah kebaikan, maka suatu saat nanti kamu akan menuai. Taburlah kebaikan, maka suatu saat nanti kamu akan menuai. Nah, kata-kata atau kalimat ini sering ditulis atau bahkan diucapkan di media sosial untuk mengingatkan bahwa apa yang kita tabur nantinya pasti itulah yang akan kita tuai. Dan bahkan ada kalimat hukum tabur tuai. Apa maksudnya? Apa yang kita tebarkan atau kita tanam, itulah yang akan menghasilkan untuk kita nikmati. Istilah ini sangat sering dipakai oleh banyak orang untuk kita bisa melakukan dan mengukur dan bahkan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat suatu saat nanti akan terjadi hasilnya, dan hasil itu akan kita nikmati. Misalnya kalau kita menanam kebaikan, menabur kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan. Tetapi jikalau kita itu berbuat sesuatu yang tidak baik, maka suatu saat sesuatu yang tidak baik pun akan menimpa kita atau kita alami. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Bacaan sore hari ini yang sudah kita terima bersama mengingatkan tentang hukum tanam tuai atau tabur tuai. Injil Lukas berbicara dan kita menegaskan bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang hukum itu. Ini ada beberapa frase tentang ajaran Yesus mengenai hal di atas. Ada beberapa frase mengenai ajaran Tuhan Yesus tersebut. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan
kamu akan diampuni. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, frase ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam narasi Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Ini mengungkapkan bahwa segala ukuran yang dipakai untuk mengukur orang lain akan juga dipakaikan dan juga berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang kita terapkan untuk orang lain, itu pun juga akan diterapkan untuk kehidupan kita. Katakan di dalam hal pengampunan, misalnya apabila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita pun akan diampuni pula oleh Tuhan. Kalau kita mengampuni orang lain, maka segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, dosa-dosa yang kita perbuat pun akan diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam doa Bapa kami dituliskan, maka ya Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selalu diingatkan di dalam ajaran doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita jikalau kita mau mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Demikian pula dosa kita tidak akan diampuni kalau kita tidak bersedia mengampuni yang bersalah kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, frase ini ditulis di dalam Injil Lukas, mengingatkan bahwa pengampunan adalah suatu keutamaan bagi kita, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Pengampunan atau mengampuni adalah suatu keutamaan, suatu keharusan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Mengampuni orang lain adalah wajib agar kita juga diampuni oleh Tuhan. Semuanya dimaksudkan agar hidup kita sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Karena Bapa pun juga sudah mengampuni kita, maka hendaknya pula kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengampunan adalah salah satu syarat untuk kita mencapai kemuliaan Allah. Pengampunan adalah suatu syarat untuk kita bisa memasuki kerajaan Allah. Oleh sebab itu takaran, oleh sebab itu ukuran di dalam kita menjalani kehidupan untuk mencapai kerajaan Allah, untuk kita bisa mencapai kesempurnaan, salah satunya adalah dengan kita mau untuk mengampuni orang lain. Karena di dalam pengampunan akan ada berkat, di dalam pengampunan akan ada anugerah, di dalam pengampunan akan ada perdamaian, dan di dalam pengampunan akan ada pemulihan. Jika kita mau memakai ukuran itu untuk diri kita, maka ukuran itu pun juga harus berlaku untuk orang lain agar seimbang dan kita bisa hidup sempurna sama seperti Kristus yang sempurna. Tetapi sebagai manusia kita tidak lepas dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kesalahan sering kita perbuat dan bahkan kita merasa paling benar. Kita merasa hidup ini yang paling sempurna. Tetapi apakah kita sudah melihat di dalam kehidupan kita bahwa hukum tabur tua itu akan benar-benar berlaku di dalam kehidupan kita atau tidak? Dan bahkan di dalam Alkitab dituliskan, lakukan apa yang orang lain lakukan,
kepadamu. Kalau kita ingin dikasihi, maka hendaknya kita pun harus mengasihi. Kalau kita membenci seseorang, maka kita pun akan dibenci. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau dibenci, maka jangan sampai kita membenci. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di dalam suasana Minggu Paskah yang ketiga ini, Tuhan menghendaki agar di dalam kehidupan, takaran yang kita lakukan, takaran yang kita perbuat, dan takaran yang kita berlakukan di dalam kehidupan kita, itu pun juga harus kita terapkan untuk orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti, maka jangan disakiti. Sebab apa? Sebab ukuran itu pun akan kembali di dalam kehidupan kita. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah pengingat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hidup di dalam kemurahan gampang, mudah. Untuk kita mau mengampuni, untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling berbagi dan merengkuh satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah kemestian. Karena apa yang kita lakukan itu juga akan kembali di dalam kehidupan kita. Suatu saat nanti itu akan kembali. Kita tidak tahu kapan saatnya. Tapi yang pasti, suatu saat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu pun akan kembali di dalam kehidupan kita. Kita melakukan yang terbaik saat ini, maka di kemudian hari, entah kapan itu akan terjadi, sesuatu yang baik itu pun akan kembali dan kita alami. Begitupun juga kalau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat kita lakukan hari ini, maka itu pun juga akan kita nikmati, akan kita tuai suatu saat nanti, dan kita tidak akan tahu. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengejar kesempurnaan, kita ingin mengejar kerajaan Allah, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Memberi dengan keikhlasan, berbuat sesuatu dengan ketulusan, lakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Maka kebaikan-kebaikan dari Tuhan itu pun akan muncul dan akan hadir di dalam kehidupan kita. Tabur tuai itu akan berlaku, dan waktu yang akan membuktikan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, bagian dari orang percaya Pasamuan GKJ Argo Mulyo, mari kita lakukan yang terbaik. Maka yang terbaik pun akan hadir dan terjadi di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.